itu betul-betul apa yang dialami sekarang yang Bapak Ibu mentoring mentoring ya mungkin ya. Saya itu 97 Pak, ngenger itu istilah yang sekarang Bapak Ibu bisa gunakan. Itu istilah yang paling cepat magang, internship atau apapun ya. Itu sebenarnya ngenger itu adalah budaya yang paling tinggi dari orang Jawa. Kalau Anda pengen berhasil ngenger, Anda ingat dulu Soekarno ngenger ke Hos Cokro Aminoto, dia jadi presiden ya. Jadi ngenger itu adalah bagian dari ngenger itu apa Pak? Mengerjakan dari pagi sampai mau tidur, sampai tidur lagi itu masih disuruh. Kadang-kadang ada tamu itu, bos saya itu jongos itu bahasanya itu jongos. Betul Bu, 97 saya jongos. Persis di 97 saya ngikutin orang itu pegawai di Kementerian Keuangan di Jakarta. Jadi saya awalnya dari situ dan kebetulan hanya selisih 3 atau 4 rumah itu ada tetangga saya yang kerja di sekretariat DPR PNS pada waktu itu. Pas pagi-pagi saya lagi nyuci mobilnya bos saya itu ya, tamatan SAG peradilan agama, nyuci dan ngepel ya. Bayangkan ya, 97 saya prihatin sesuai dengan namanya, prihatin teman ya. Saya lahir prihatin, kenapa dikasih nama prihatin? Mantap lah. Rumah orang tua saya itu cuma satu yang model Panggampe itu ya. Tiba-tiba sampingnya pohon sawo, hujan, jatuh. Saya belum dikasih nama katanya, lahir belum dikasih nama. Pohon sawo itu jatuh pas kena penggali tengah. Dia ambruk. Bayinya mental. Dicari nggak ketemu, ibu saya udah cari, ternyata di kolong ini udah mental. Tapi anaknya katanya nggak nangis. Jadi sejak itu, oh kamu itu lahir zaman prihatin, tak jenengi rohani budi prihatin. Jadi persis kayak model orang Batak ya. Orang Batak itu lahir sesuai dengan momentum apa pada waktu itu. Jadi kalau bapaknya lahir lihat Mercy, dikasih nama Mercy Nababan gitu kan. Ada Mercy-nya lihat Mercy. Kalau lihat buaya, kalau lihat buaya. Mirip seperti itulah kira-kira. Nah, intinya begitu ya Mas ya. Saya dengan Mas Nasrul ini pisah lama, ketemu lagi saya di Kemenag Cilacap. Oh, ini orang rezekinya lebih bagus dari saya. Kira-kira gitulah. Iya, monggo. Ya, itu apa? Nostalgia ya beliau. Ya, saya kenal sejak apa ya? 40 tahun lalu ya, apa ya? 30-an tahun lalu lah gitu ya. 30-an tahun lalu. Kemudian juga pengangkatannya juga baru tahun 97 tesnya. Cuman beliau nasibnya bagus. Lebih bagus dari saya, jauh lebih bagus dari saya. Karena di sana di Kayangan sana, di pusat pengambilan kebijakan nasional. Ini gini Pak Ibu sekalian ya. Kenapa saya undang beliau ya? Ya. Mungkin di yang pernah muter YouTube saya udah ada yang tahu ya. Jadi gini, ada yang ingin jadi caleg ini? Siapa tahu mau jago gitu besok. Ini kalau kita lihat di TV itu ya, ada survei nasional itu ya. Ini kayak Pak Burhanuddin tadi itu ya, di TV kan sering keluar itu. Terus ada Muhammad Qudari itu ya, terus ada Saiful Mujani ya. Ya, ini semuanya temannya ini semua ini. Jadi kalau mau pesan survei ya ke sini. Siap menghantar Bapak Ibu sekalian ya. Itu kalau di Jualan ilmu tadi di UIN Jakarta ya. Di Australia istrikannya. Ya, ini semuanya kenal. Kalau anggota dewan semua DPR ya kenal semua. Ya, makanya saya tadi cerita saya punya mission sacre ya. Kayak film ya, kayak film Hollywood zaman dulu itu. Jadi
saya mau nitip sesuatu gitu. Salah satunya ya, mungkin nggak ada yang nitip-nitip gitu di mana, maka saya dahului, saya ambil dulu gitu. Nanti saya ceritakan nanti. Itu. Terus apa ya yang mau saya tanyakan ya? Ini sebenarnya saya mau ngambil tandem teman saya yang lain gitu ya, cuman itu ada acara ya, jadi ya udahlah saya ambil sendiri. Saya latihan jadi presenter kayak gitu. Ya, jadi ini presenter jadi-jadian kayak gitu. Ya, jadi-jadian. Ya. Ya. Karena baru kali ini, sebelumnya nggak pernah. Ya. Suaranya udah mirip Kardi Ilyas. Iya. Ya, memang saya bersaing. Saya bukan bersaing, saya terinspirasi ya. Kayak Pak Kardi Ilyas itu kalau habis acara ILC itu pasti diakhiri dengan kata-kata bijak ya. Kayak gini ini. Kalau ini tidak sekedar kata bijak ini, tapi ini kredo, lebih keren kan? Iya. Biasanya seperti itu. Kalau Kardi Ilyas kan biasanya kata-katanya John F. Kennedy atau siapa gitu ya, atau Audrey siapa tokoh muslimah Amerika Audrey Lorde itu yang bilang apa ya, the master tool will never dismantle the master house. Itu kata-kata terkenalnya beliau itu. Saya nggak tahu artinya, jangan tanya. Ya. Oke Bang, ini ada beberapa apa ya hal-hal yang akan saya tanyakan Bang. Ya. Tadi beliau sudah mengenalkan diri ya. Ini beliau ini dokter ya. Dokter. Dokter. Saya ketinggalan kalau dalam hal ini. Saya nggak lulus, nggak lulus. Jadi ketinggalan jauh saya. Ini kacamata saya ketinggalan juga ini. Dokter ketinggalan, kacamata ketinggalan. Karena jadi-jadian gitu. Ketinggalan juga nih kacamata. Ya ini Bang. Ini tentang tadi yang saya punya nitip itu tentang agenda setting untuk rancangan undang-undang Sisdiknas kita yang baru. Ya. Kita kan ceritanya mau bikin rancangan, mau bikin undang-undang Sisdiknas baru. Sekarang baru tahap rancangan. Nanti rancangan itu kan dikaji oleh Abang ya. Betul. Ya. Nah itu kita kan untuk apa ya, untuk guru yang belum sertifikasi kita kan masih sangat banyak gitu ya. Ya masih sangat banyak. Terus udah tua-tua juga belum sertifikasi gitu. Setelah itu sekarang dirubah. Berapa persen kira-kira yang belum sertifikasi? Ya hampir 60% ya, lebih ya. 60%. Lebih ya. 60%. Terus regulasinya dirubah jadi PPG kan harus tambah waktu, tambah biaya jadi 6 bulan. Kalau dulu masih portofolio enak gitu, cuman dokumen aja bisa langsung di sertifikasi. Nah sekarang kan harus PPG, harus tes, pakai IT, guru-gurunya udah tua, pegang HP aja nggak mudeng kadang-kadang gitu. Terus biayanya juga sangat mahal. Nah ini itu konon ceritanya gini Pak. Saya itu baca salah satu pasal di draft undang-undang Sisdiknas itu, di mana pasal itu akan memutihkan guru-guru yang diangkat sebelum diterbitkannya undang-undang Sisdiknas baru yang belum memperoleh sertifikat pendidik.
Jadi ini kalau benar ya rancangan ini nanti disahkan, nanti semua tak perlu PPG lagi deh, langsung diberikan. Oke, tepuk tangan. Kayaknya betul, tepuk tangannya tadi. Jadi akan Nunggu titik. diberikan untuk disertifikasi. Mulai itu tepuk tangan. Jangan alhamdulillah dulu, ini Baru mau berjuang. Tapi dimulai dari alhamdulillah itu modal awal. Alhamdulillah diperjuangkan. Ini ada membantu saya membaca ini. Ya, Bu Indah. Nah, ini. Nah, saya bacakan tadi. Baik. Ya. Bapak Ibu, Kita ketinggalan ya. di kacamata ketinggalan saya bacakan. Yang dimaksud di rancangan undang-undang tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Ini aslinya Pak, ini undang-undangnya domainnya orang-orang Dinas. Iya. Cuma dampaknya itu kena ke Bapak Ibu semua Pak. Oke. Menang karena Sisdiknas itu sekali RUU sifatnya itu sekali ditetapkan dia menghantam seluruh kementerian yang punya kaitannya sama pendidikan. Tidak hanya Kemenak, ada juga di IPDN itu kan juga di STPDN itu kan di bawah Kemendagri, ada lagi dan lain-lain, semuanya sekali hantam kena. Jadi ini undang-undang kalau dalam tanda petik dulu itu undang-undang omnibus pendidikan. Nah, kita itu tidak baru mengenal yang kemarin omnibus cipta kerja, padahal sudah ada undang-undang yang omnibus pendidikan, yaitu undang-undang Sisdiknas itu mengatur dari seluruh kementerian harus taat tunduk kepada undang-undang Sisdiknas. Pasal yang dimaksud sama Pak Nasrun itu agar kita diperjuangkan itu bunyinya kayak gini. Moga-moga ini happy buat Bapak Ibu semua. Amin. Ya, bunyinya kayak gini. Ini pasal 150 angka 6. Itu ayat 6. Semua guru yang sudah mengajar dalam satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang terdaftar di data pokok pendidikan dan belum lulus. Nah, ini kalimatnya keduanya. Kalau terdaftar di data pendidikan itu oke ya. Lalu semua guru harusnya terdaftar. Kalau nggak terdaftar berarti guru yang tidak terdaftar ya. Loh iya dong, guru itu pasti terdaftar ya, sama dengan PNS dan lain itu pasti terdaftar. Nah, tapi yang kalimat keduanya dan belum lulus. Ya, dan belum lulus dari pendidikan profesi guru sebelum undang-undang ini berlaku tidak wajib menempuh pendidikan profesi guru. Bunyinya begitu. Tepuk tangan. Tidak wajib, artinya apa? Dengan sendirinya, ya. By law, dengan ketentuan pasal ini sendirinya tidak usah mengikuti pendidikan profesi guru. Artinya apa? Enak kan Bu? Yang penting sudah terdaftar, syaratnya kan? Yang penting sudah terdaftar. Dan syarat yang kedua, memang belum lulus. Bagaimana mau lulus, mengikuti juga belum pernah gitu kan? Ya, syaratnya lulus kan mengikuti. Iya betul. Pendidikan baru lulus. Ujung dari pendidikan adalah lulus. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti persyaratannya itu cukup terdaftar dan memang belum lulus atau tidak mengikuti, dianggap sudah Sertifikasi. dianggap sudah profesional. Jadi profesional by apa? By pengalaman, by experience. Ini yang kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, kami di yang namanya legal drafting itu orang yang menyusun pasal by pasal.
itu kadang-kadang argumentasi teman-teman dari kementerian kadang nggak kuat. Berarti ini orang ini belum pengalaman. Kurang pengalaman apa Bapak Ibu guru ini 30 tahun ngajar? Ayo. Bayangkan, apa iya orang itu berpengalaman atau tidak hanya berdasarkan kepada PPG? Kalau saya mengatakan ada orang bisa pegang truk gandeng, nggak nabrak, nggak nyerempet, keren. Baru dikasih SIM, oh kamu SIM lulus, bisa. Tapi ada orang pegang SIM, pegang truk, nabrak, kamu nggak lulus. Nah, ibu pilih yang mana? Pilih yang lulus by SIM, punya SIM, atau lulus by pengalaman. Saya dari lahir udah Pengalaman. Mas. Pengalaman. Yang menangnya Bapak Ibu di situ memang. Jadi Tapi nggak punya SIM ya ditilang sama kami. kenapa Bu? Kalau nggak punya SIM sekarang ya ditilang sama Nah, kami. ya itu dia. Kalau problemnya kalau nggak punya SIM ditilang. Betul. Ya, kalau punya SIM nggak ditilang. Pilih ditilang kalau mau. Nah sekarang gini, basis memberikan SIM itu apa? Ujian. Nah, itu kan? Kalau basis memberikan SIM ujian ini mirip persis yang kemarin di undang-undang yang kemarin, bahwa semua orang itu harus ujian dulu baru dinyatakan lulus. Coba menang mana? Menang pengalaman atau menang lulus? Menang lulus ya. Ayo, menang lulus apa menang pengalaman? Kalau saya Bu, yang menang lulus yang menang pengalaman. Sarjana agama, MSI, SAG, doktor, gitu kan? Lengkap gitu. Ada ijazahnya, ada semuanya gitu. Jadi kalau ditanya Pak Dokter, iya saya dokter, gitu kan? Ada ijazahnya, ada, gitu kan? Yang belum ada kan orang prakteknya. Pak Budi ngasih materi bagus enggak? Prakteknya. Pak Budi memberikan penjelasan jelas enggak? Pak Budi bisa jadi tadi kalimat itu. Provokator yang bagus enggak? Bagian provokator yang bagus. Bu, 2 bulan, 3 bulan yang lalu baru saya mengikuti dari awal RUU tentang ibu kota negara. Bapak ingat RUU IKN yang kemarin lagi rame-ramenya itu? Saya salah satu dari antara legal drafter yang menyusun asal per pasal legal drafter. Pertempurannya Pak Bu melebihi soal PPG sertifikasi dan lain-lain. Itu melebihi Pak, melebihi susahnya, politisnya, tekanannya luar biasa. Kepentingannya Nah, lebih besar. Bapak Ibu yang soal PPG ini buat Bapak Ibu semuanya, tolong Bapak Ibu perhatikan soal definisi tadi, pengalaman. Pengalaman inilah yang Bapak Ibu harus jelentreh ya, bahasa tempat saya di Purwokerto itu dijelentreh. Kalau Bapak Ibu bisa menjelentreh itu kalimat pengalaman, maka sebenarnya Bapak Ibu itu bisa membuat argumentasi yang kuat kenapa PPG khusus yang sudah terdaftar nggak usah. Basisnya itu. Kalau pertanyaannya, ini agar SDM guru lebih top, lebih keren, ya itu kan? Setelah keren, setelah pendidikan, pengalaman kan? Iya pengalaman lagi. Apakah dengan menaikkan, ya, menaikkan PPG dengan sendiri tambah pengalaman? Iya, tambah pengalaman. Tapi apakah dengan profesi guru yang sekarang dilakukan tanpa pendidikan, ya, profesi guru itu Bapak Ibu jadi kesannya jadi saya jadi guru yang setengah magel, guru bukan tapi sertifikasi belum gitu ya? Iya. Atau guru iya tapi sertifikasi enggak? Hah? Magel. Itu sama dengan layak mutu layak Ya, ya. Tidak mutu dan tidak Ayah. gaya mutu malah ya. Tidak mutu dan tidak gaya ya. Gaya mutu malah ya. terjemah bebasnya. Terjemah bebasnya. Nah, ini Mas Nasrul itu katanya gini, Mas Rohani, tolong titip nanti kalau ada pembahasan RUU ini, tolong pasal ini setidaknya kata beliau nih, argumentasinya bagus banget. Ini yang perlu didengar oleh Menteri Keuangan sebenarnya ini. Kenapa yang dengar itu perlu didengar? Dengan menetapkan pendidikan profesi guru yang hanya terdaftar Bapak Ibu itu, maka Bapak Ibu itu menghemat APBN. Bayangkan, Bapak Ibu kalau 6 bulan pendidikan lagi pakai uang APBN, Menteri Keuangan yang pecah kepalanya. Entek duitnya, ya. Entek duitnya. Mirip kayak bikin IKN, itu Menteri
Keuangan, Bu, mana ada duitnya, Bu? Ya dicari, Mas. Sampai kalau snack rumah. Iya. Dicari, jadi jawabannya udah ada uangnya, Bu, buat pindah ibu kota. Ya dicari, Mas, kita cari. Caranya nyari, ya naikin pajak. Naikin pajak, ya udah satu cara naikin. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa sebenarnya sebuah kebijakan dampak paling berat sebenarnya Pak anggaran. Jadi Menteri Keuangan itu boleh pegang kepala dagang belakang. Anda kementerian bikin program, ujungnya program apa? Menteri Keuangan yang merontak kan, Mas, ini ada apa menang toh Mas? Ya mau ada RU lagi. Nah itu ada efek anggarannya. Ya pasti Bu, pindahin ibu kota mana negara. Berapa Mas? 660 triliun. Benar. Bayangin, pindahin ibu kota 660 triliun, negara cuma menyumbang berapa? 18%-nya, ya. Cuma 18%, sisanya 80% itu digotong oleh swasta, ya. Caranya gedung DPR di Jakarta dihitung, tanahnya luasnya 17 hektar, ruangannya ada sekian puluh ratus ruangan, harga gedung DPR umpama ya 17 triliun, harga disewakan. Nah, pengusaha, siapa yang mau nyewa gedung DPR? Buat apa? Konser musik, konser ini. Umpama ya gedung DPR yang lama itu kan cocok untuk konser musik. Itu ya udah. Untuk demo juga cocok. Demonya kan luas itu kan, Pak. 17 hektar itu luas banget itu. Tiba-tiba geser ke IKN. Itu pindah IKN, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tawarin kepada pengusaha, mau nggak kamu mengelola gedung DPR 100 tahun ke depan, ya? Terus berikutnya 100 tahun Bu, lama banget kali-kali kemarin. 100 tahun itu 2 generasi Bu ya, 2 generasi. Saya meninggal, anak saya meninggal baru 100 lagi, kira-kira itu ya. Jadi intinya Mas, kebijakan paling akhir kalau mau bikin argumentasi tentang PTG dengan sendirinya tanpa perlu pendidikan profesi guru, maka argumentasi yang dibangun satu, efisiensi anggaran, yang kedua pengalaman. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Yang paling berpengalaman adalah yang tiap hari ngajar kan, yang tiap hari ngajar. Jadi guru sama yang apa bedanya Pak Guru dengan orang yang lagi pendidikan guru di IKIP sama di UNY Universitas Negeri? Pengalaman. Bapak Ibu tiap hari ngadepin orang, mulai ya apa itu semua tiap hari ada. Sementara calon guru teori aja, teori banyak. Kayak iklan ya Bang. Teori gitu. Teori. Nah itu teori prakteknya kan tiap hari Bapak Ibu semuanya. Itu kira-kira. Nah kalau nanti benar pasal ini kita pertahankan, bunyinya kayak gitu. Moga-moga berhasil. Doanya yang kenceng. Amin. Doanya yang kenceng ya. Yang kenceng. Doain ya Bapak Ibu sekalian ya. Doain yang kenceng. Karena argumentasi yang umpamanya nanti Bang, ini kenapa bypass tanpa pendidikan profesi guru? Alasannya 2. 1, 2 Pengalaman. Oke, Bapak itu hafal banget berarti. Cocok ya Pak ya? Cocok ya Pak? Ya. Nanti perkara adu argumentasi di Senayan Pak, itu 1000 cara argumentasi bertebaran. Udah tuh. Tapi setidaknya kalau kita punya bangunan argumentasi kuat, kita minimal bisa meyakinkan para pengambil kebijakan. Demikian Mas. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti semua anggota dewan di sana waktu Ngantuk. rapat apa biasanya rapat apa itu? Namanya rapat kerja. Rapat kerja atau setelah di apa pleno ya? Ya. Ya. Paripurna kan. Di paripurna ya, di paripurna itu mudah-mudahan ini beliau bisa mempengaruhi beberapa rekan-rekannya yang anggota dewan gitu ya. Jadi mereka akan mendukung kita. Banyak teman ya yang teman-teman kita jadi anggota dewan kan? Ya. Banyak ya. Yang jadi pengamat juga banyak. Ya, nanti insya Allah suatu saat ya kita undang lagi, kita tandemkan dengan ini rekan kita yang lain, Mas Najib Burhani ya, itu dokter profesor sekarang ya, suatu saat kita tandemkan Mas ya, biar keren gitu. Ya, tinggal nanti ada anggarannya apa enggak tahu. Baru saya ngomong. Kalau anggarannya, tapi saya terus ini tinggal anggarannya.
Berarti kompak. bikin program sih panjang lebar kali tinggi gitu. Agak. Tapi ujung-ujungnya ragat ujung-ujungnya. Ah. Ujung-ujungnya kali berapa RT. Iya. Iya. Ya, itu emang salah satu jurus saya ya, itu jurus rahasia loh ya. Itu cuman yang di sini aja yang saya kasih tahu ini. Terus ada jurus satu lagi nanti lewat Bappenas. Untuk Bappenas nanti aja lah kita ceritakan tahun depan gitu. Sekarang biar penasaran.